By the way, di situ orang BWF-nya emang kayak cuci tangan atau ya kemana tuh orang-orang BWF yang kalian lihat di di hall, Grace? Satu, mereka mungkin sibuk sama pertandingan kali ya pada saat itu ya. Maksudnya sibuk dalam, kan lagi ada pertandingan lagi berjalan. Jadi mereka mungkin lagi sibuk memikirkan pertandingan gitu. Terus yang kedua, tim kita, jadi kan di situ ada tim manajer dan kita juga ada bagian bidang luar negeri juga. Itu langsung melakukan protes dan pertanyaan kepada BWF, langsung telepon pada hari itu juga. Ini maksudnya apa gitu untuk lebih jelas lagi. Jadi saya rasa kalau orang BWF itu mereka itu mungkin ada yang tidak di situ, ada juga yang lagi online dari luar juga gitu. Tapi ya oke lah, terlepas dari semua nih Mbak, yang maksudnya saya mau tekankan juga di sini, saya sangat bangga dengan respon tim Indonesia. Saya melihat tim Indonesia pada saya sangat bangga semua dalam official dan atletnya. Kenapa? Karena gini, waktu kita menerima email NHS itu kan nerima secara pribadi. BWF nggak tahu loh. BWF itu nggak tahu, panitia penyelenggara itu nggak tahu. Tapi respon kita terhadap email itu adalah melaporkan ke BWF. Ya. Berarti kita itu sebagai orang Indonesia dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap kita di sana di negara orang. Kita sangat patuh terhadap apa, kita ke sana tuh ibaratnya ya sopan lah. Gitu ya kan, permisi dulu, ibaratnya permisi mau ke rumah orang nih, peraturan apa yang ada di sana ya kita patuhi. Kita bertanggung jawab loh, kita kasih lapor, kita dapat email ini. BWF, tahu nggak dia bilangnya responnya pertama. Awal dia bilang apa? Wah, kalian nggak kasih tahu ini, kita nggak akan tahu. Berarti di sini ada celah dong Mbak untuk kita nyatut ibaratnya. Indonesia ada celah untuk nyatut. Udah nggak usah kasih tahu. Iya. Just carry on gitu kan. Pertandingan aja, silakan. Kalau kita memilih itu, apa jadinya Mbak? Tapi itu yang kita nggak pilih. Makanya tapi kenapa nggak diem-diem aja, ngapain? Nggak mau Mbak. Kita sebagai gini. Citra kita dan image kita adalah bangsa Indonesia dan kita olahraga. Kita penuh sportivitas dan kejujuran. Betul. Kejujuran, kita bertanggung jawab, kita udah di negara orang, ini yang menyelenggarakan orang, dan ada bapak kita di situ. Bapak kita adalah, protektor kita adalah BWF. Kita berpikir pertama kali seperti itu. Ya. Iya tapi dong, ternyata jadi, bapaknya nggak bertanggung jawab. Iya, Pak ini ada ini nih, lapor nih. Kita bertanggung jawab dong sebagai tim Indonesia. Gitu, kalau kita misalnya kita nggak memilih untuk kita nggak melaporkan, tiba-tiba datang yang diserang siapa? BWF dan kita. Udah pasti karena itu sudah melanggar, kalau kita nggak lapor itu sudah melanggar aturan pemerintah setempat. Yeah. Itu aku jadi makin paham ya kenapa dianggap sangat tidak adil ya BWF dalam hal ini. Oke, tidak adil kenapa yang lain nggak diperiksa dan lain sebagainya. Di sini kita dapat cerita atau bagaimana BWF sudah menunjukkan ketidakprofesionalannya dan juga bagaimana mereka memperlakukan orang yang bersikap jujur dan satria. Orang jujur ya, seperti layaknya para atlet yang harus sportif gitu. Tapi malah mendapat perlakuan seperti ini. Ya kan? Ini kan cerminan bahwa gimana sih? Ini justru kontingen Indonesia yang jujur loh. Hey, gue dapat nih email dari NHS nih. Ya kan? Dalam arti kan maksudnya what should we do gitu. Yeah, what should we do? Iya, what should we do? Artinya mereka nih kan kalau mereka profesional dan mereka adil, mereka bisa dengan tenang, oke, fine, let me think, oke, gini, dan lain sebagainya. Justru ada apresiasi dan kredit yang luar biasa untuk kontingen Indonesia yang dengan jujur mengatakan, kita dapat email loh dari NHS, tapi kan apa BWF kan? Makanya menurut saya shame on you BWF, shame on you BWF.
Tapi ya udahlah Mbak, kita nggak bisa nggak bisa apa-apa Gak tentang. apa-apa, sekarang gue yang ngomel, gue yang emosi nih. Tadi kan yang emosi, sekarang gue Gitu. gila, bener banget. Kita tuh karena kita jujur, kita malah diperlakukan kayak begini. Apa namanya? By the way, udah ada belum sih informasi? Jadi siapalah sesungguhnya yang katanya ada one passenger in the plane yang kena? Nggak tahu. Kita sama kali juga nggak dikasih tahu. Bayangan kayaknya Mbak. Mungkin European regulation seperti itu kali ya Mbak, untuk menjaga privacy. Iya Nggak sih. tahu sih bagaimana health department-nya seperti apa di sana untuk menangani COVID ini. Iya, yang lebih nggak bisa diterima sama kita tuh ya maksudnya kan ini COVID bukan aib Mbak. Karena kita lebih dini mengetahui ya lebih baik membatasi gitu loh, ya nggak sih? Kenapa kok nggak mereka ngasih tahu? Nah gitu menurut saya ya jadi banyak timbul kecurigaan sih.